Nah, terlepas dari itu semua, artinya kan ya istilahnya Gus Nisam kan tasawuf nang langit saya dibumikan. Lah Ya, mungkin kita perang lewat situnya itu gitu loh. Mungkin seperti itu gitu loh. Ya, Memang ya kenyataannya bener Cak Wahab bilang di kampus-kampus ya ngono kuwi iya. gitu loh. Ya mau bareng jualan agar apa-apa nek sing anyar iku lah sing menarik begitu ya. begitu. Tapi mereka Nah, mereka melihat kulitnya. Kalau tidak gitu. ke Tidak esensinya. esensi. Nah, seperti itu tadi kan misalkan ya kalau kami secara pribadi lebih pas istilah dari Gus Nizam sendiri bukan hijrah tabdilus sifat seperti gitu. Iya, Bukan tabdilus hijrah sifat. dari sifat buruk ke sifat baik, bukan, mengganti. 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 Karena kalau hijrah bisa jadi di kemudian hari dia kembali lagi hijrah lagi, ke buruk lagi. Ya. Mengganti. Ke buruk yang lebih buruk Ke buruk yang sesungguhnya. lebih buruk. Hanya tidak tahu atau tidak merasa. Nah, Oke, kalau istilahnya Gus Nizam adalah mengganti. Ya, How to method. mengganti atau merubah. Caranya. Metodenya Gus. Caranya ya selalu harus punya guru, selalu harus ada sosok yang dijadikan teladan, dijadikan contoh untuk ditiru. Di samping kita terus-menerus menimba ilmu. Karena pemahaman agama itu berproses yang tidak sebentar. Ya, menuju pemahaman yang benar saja itu tidak 2-3 tahun, 5-10 tahun. Maka langkah pertama selalu harus mencari guru. mencari guru. Iya, agar tidak merasa benar sendiri. Artinya seorang guru sosok suri toladan. Iya, makanya coba persis seperti zaman kenabian. Terus bagaimana agar kami hidup di dunia ini selamat, aman, damai? Selalu temui Nabi. Selalu temui Nabi. Jadilah umat Nabi. Ikutilah. Maka sekarang temuilah gurumu. Iya, pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Tinggal gitu toh. Jadi mungkin gini, Pak De. Jadi nanti kalau memang kita ingin memahami hijrah dalam arti yang sebenarnya, Ya. ini apa kita mengacu ya hijrahnya Rasulullah. Apakah Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena takut mati, karena dimusuhi, di embargo dan lain sebagainya, dari sisi ekonomi di embargo sama kafir Quraisy, terus kemudian diintimidasi dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Jelas tidak. Nah ini dasbindi guys. Jadi artinya Iya. esensi, maksud dan tujuan Rasulullah hijrah ini kan bukan karena itu. Bukan karena Karena itu, materi. bukan karena yang Kira-kira lain. seperti apa? Karena Allah memerintahkan. Nah, ini loh dasarnya. Nah, kan berbeda dengan yang di kampus-kampus. Seakan-akan konsep hijrah, ayo kita hijrah dari hijrah karpe dewe. Nah, iya itu. Nah, ini pemahamannya begini. Nggak kan dari yang keterangan kesini tadi kan bisa dipahami bahwa hijrah ini nanti bisa mengarah ke apapun. Hijrahnya itu semata-mata karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, Tidak selain itu. Iya, alasan mereka juga seperti itu, Cak Wahab. Jadi artinya mereka melihat sosok apa istilahnya murabinya, mereka bilang. Yeah. Iya, murabinya. Nah, setelah mereka belajar kepada murabinya, gurunya ini, ya dia turutin itu. Misalnya, oh seorang akhwat itu harus begini. Mulainya dari situ. Ya. Jadi esensinya sama tujuan mereka. Mereka ingin jadi yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Ya. Seperti itu esensinya. Dan iya. Tapi pelaksanaannya lebih ke ya itu tadi. Karpe dewe. Padahal tadi sudah disinggung di awal bahwa hijrah yang dari watani nafsi ila watanil kolbi, yang dari tadi itu dari syirik ke tauhid,
Ya itu. Artinya memahami hakikat hijrah. Ya. Ini adalah atas perintah Allah. Titik. Iya. Berarti yang tidak atas nama perintah apapun yang Bukan dilakukan hijrah. hijrah, bukan hijrah. Itu bukan hijrah Betul. namanya. Ya. Terus pelaku hijrah atau al-muhajir, orang yang berhijrah itu harus dipastikan dia adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba tahta, bukan hamba wanita, Bukan nambah kepentingan. bukan hamba kepentingan. Nah, Istilah hijrah, ini saya penasaran ini. Istilah hijrah yang sering terjadi di masyarakat kita ini kan khususnya di kalangan wanita nih. Biasanya itu kan dari kita yang cewek yang belum berhijrah, Ya, kemudian dia hijrah. ya. Ya. tapi ketika dia berhijab itu dia masih mengenakan pakaian yang di dalam yang ketat, Ya. atau mungkin Kalau saya di ya. memakai syar'i, tapi ternyata syar'i yang baju Ya. Ya. itu ternyata dia belinya harganya mahal gitu. Ya, ya, trendy lah. Itu saya penasaran apakah itu termasuk dia itu sudah berhijrah. Sama sekali tidak. Iya. Ya, Jadi balik artinya- lagi ke Artinya lafadznya hijrah, Lafadznya maknanya enggak hijrah gitu maknanya- lah. Maknanya lebih parah. Karena begini. Ya, ini kasus di lapangan. Setelah tadinya nggak berjilbab, terus berjilbab. Dengan berjilbab inilah kalau tidak hakikatnya dan niatnya diperbarui, dibersihkan dulu, dibenarkan dulu. Itu lebih parah itu. Ya. Karena ketika dia berhijrah menurut dia itu berjilbab, kemudian memandang yang tidak atau belum berjilbab itu dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Nah, ini dosa yang kewannya ada. Ya, Berlipat-lipat. Artinya kan Gimana, gini? balik lagi Ini statementnya. bisa digabungkan dengan betul. yang awal, Heeh. yang hijrah min watoni nafsi serik tadi, yang artinya keakuan ngoten gitu. Akuan ya. Artinya dari tidak berhijab menuju ke berhijab, tapi keakuannya malah lebih besar. Iya. Dan setiap saat ini memupuk egonya, memupuk keakuannya. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, tidak merasa. Nah, itu lebih parah itu. Jadi syarat-syaratnya apa ini Gus buat untuk bagi perempuan yang mau Ya, berhijab? mungkin berhijrah? awal apa yang harus dilakukan. Nah, Mungkin ya tadi, hatinya ya, yang mungkin, benar. ya, mungkin dia Bersih tadi. gitu ya? Nah, Ya artinya tadi ya awal sekali Kak, disampaikan oleh Gus Nisa adalah niatnya itu mau. dia ya melaksanakan perintah. Saya berhijab karena melaksanakan perintah. Iya, Iya, cuman itu kan. caranya. Loh, Lah iya. Namanya hijrah tadi itu karena apa, atau dorongannya apa, Iya, iya. atau motivasi. motivasinya Motivasi. apa, atau apanya, nggak boleh selain karena perintah Allah. Oke. Nah, ini bagi para nabi, para wali, kalau langsung begini ini. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau yang belum tingkatan wali, yang karena perintah wakil Allah di bumi, yaitu guru, ulama pewaris nabi. Jadi gak oleh karepe dhewe. Terus nek kowe ngono, ya. Iya. Sapa sing merentang ngene-ngene? Abi. Abi bertanggung jawab, abi yang ini. Terus iki ono tahapan. Engko lah kok Ada prosesnya. paling gitu ya. ngaten. Durung kok ngene, enggak titik. Lho, tanggung jawab ini yang merintah ini. Ngono jilbab ono. Tapi ojo ngene. Lah ini lho. Lah ini lho. Ini yang enggak dibekali oleh umumnya sing ngaku-ngaku hijrah itu. Lebih parah. Karena dia tidak gak krana Allah, niate gak teko ati. Iku nafsu yang lebih bernafsu itu. Sayang sekali tidak tahu, atau ya bagaimana tahu ilmunya gak ono. Iya, padahal teman adik-adik kita atau anak-anak kita yang di kampus itu awal mereka untuk berhijab itu adalah ya sakjane kepingin untuk jadi orang baik gitu. Ya memang semua tergantung pada guru sih. Ya kan? Bagaimana kalau nggak Makanya. punya guru gitu kan? Lah, kira-kira jadi nek gak duwe guru. Terus
Pokoknya gak oleh nuruti karepe dhewe iku. Karepe dhewe iki nafsu iku sini. Ya. Ngene lho. Lu ini dari Al-Qur'an hadis ini. Paham apa Quran hadis, paham apa nek isih nek atase terjemahan, nek atase anu. Salah tafsir malah. Loh, belum apa-apa sama sekali belum apa-apa. Jadi awal hijrah itu harus punya guru. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Kemudian menyerahkan seluruhnya ditoto iki, ditoto jero ambek njaba. Jero iki akidah, njaba syariah. Keyakinan dan tatanan kehidupannya. Ini sama dengan wis golek guru terus njaluk dadi muridnya diterima. Ya wis. Siap gerak ngene bondone. Apa yang harus saya lakukan guru? Nah, guru bijak mesti ngene yo. Ngono, ngene yo. Ya, terus apalagi? Sik iku sik. Ngene. Mesti tinggal didik bertahap ini. Betul, jadi Dan ini seringkali atau hampir selalu gak nyocoki nang karepe awak dhewe menungso iki lho gak nyocoki. jadi memang kejadian fenomena gini Gus. Nah, sing gak nyocoki iki lho. Ya iku lho baru disebut hijrah. Nek sing nyocoki karepe awak dhewe iku durung hijrah. Nek sing gak nyocoki, lah ya iku sing dimaksud min watonin nafsi ila watonil qalbi. Watonil qalbi iki ya nduk kalbune guru. Jadi maaf Gus, jadi fenomena yang terjadi begini. Sering kejadian begitu dia asalnya tidak berhijab kataku itu, terus dia berhijab, itu ekstrem setengah mati. Waduh adik, ketemu bukan birunya, ini waduh. Jadi ekstrem sekali. Begitu juga yang mencari guru mungkin. Enggak, itu tadi memahami hanya dari sisi luar. Nah, ya itu fenomena yang terjadi. Terutama di kampus-kampus ya. Iya. Tanpa terasa memupuk keakuan yang semakin tinggi. Ya, kalau saya lebih dominan pada bahwa hijrah itu ya pemaknaan luar. Artinya gitu. Nah, maka ketika yang dalam diri itu ada istilah-istilah lain. Iya. Ada istilah tersendiri yang itu sudah berlaku dan seterusnya sudah berjalan. Nah, fenomena yang terjadi kemudian bagaimana merebaknya, terus kemudian istilah-istilah hijrah itu makanya tadi saya dipaksakan. Nah, karena mereka memandangnya dari sisi hanya luar, tidak merubah yang sisi dalam. Ini yang saya tangkap bahwa kecenderungan takfiri kalau umumnya. Nah, maksudnya gimana? Itu takfiri. Ya seperti ini bukan nuduh, bukan apa. Pengamatan saya secara pribadi, yang di kampus, di kota-kota sing hijrah-hijrah buku-buku barang sing bestseller. Bestseller ya. Iya, ya itu tadi. Contoh kecil, setelah berjilbab, nafsunya ini keakuannya setiap saat semakin membesar atau semakin kuat. Kenapa? Karena memandang yang tidak berjilbab sebelah mata, meremehkan, menghina ini sangat, ya ini takfiri, ini model begini ini takfiri. Mudah mengkafirkan saudaranya sendiri. Gak kafire dhewe digatekke, gak kafire liyane sing digatekke. Ini saya sudah neliti sebelum kalian neliti. Padahal kalau saya lihat murid-muridnya Gus Nizam ya di sini nih, ya banyak juga yang tidak berjilbab bagi yang perempuan. Begitu juga yang laki-laki pun banyak yang gondrong-gondrong. Gitu. Artinya kan Gus Nizam betul-betul menerapkan cara kebakaan topak itu ya, bahwa mendidik anak. Iya, dari dalam dulu. Dari dalam dulu pembenahannya. Hanya biarinlah kamu nggak pakai jilbab, kau ngapret juga gak apa-apa, gondrong-gondrong, yang penting hatimu api tuh ya.